Halo pemirsa Reportase Weekend, apa kabar? Kita ketemu lagi, yang pasti hari ini episode yang spesial karena kita akan ngerayain 17-an bareng-bareng bersama saya Vina Muptadi. Dan saya Ian Umar, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Senang sekali kita komunitas Indonesia di Amerika juga merayakan yang namanya 17 Agustus. Dan pastinya juga pemirsa di rumah, waduh itu pesta rakyat, saya lihat banyak sekali, ada lomba sepeda hias, lomba biasa seperti main bola dengan sarung dan balap gundu. Aduh senang sekali. Jangan lupa kerupuknya dong digantung ya kan. Semuanya pokoknya happy. Kami di Amerika Serikat juga ngadain yang namanya lomba-lomba seperti lomba bulu tangkis, ada lomba golf, lomba sepeda, berkebaya dan TikTok dan masih banyak lagi. Banyak pemirsa di sini juga di Amerika kita juga merayakan 17 Agustus dengan meriah pokoknya. Dan di Reportase Weekend kita juga banyak liputan untuk pemirsa semua. Kelompok tim Muhibah Angklung dari Bandung tampil di hadapan publik Amerika di New York dan Washington DC sebagai bagian dari tur mereka di Amerika. Pagelaran ini tak hanya membantu memperkenalkan Indonesia, tapi juga penyemangat bagi diaspora Indonesia untuk memperkenalkan Indonesia. Dukungan agar busana kebaya diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Badan PBB UNESCO semakin digaungkan. Komunitas diaspora Indonesia di kota besar Amerika seperti New York dan Washington DC menggelar acara Cantik Berkebaya sebagai bagian promosi kebaya dan kegiatan menjelang perayaan 17-an. Bazar dan panggung budaya Colorful Indonesia berlangsung di kota Frederick, Maryland, ikut memeriahkan perayaan HUT RI di bulan Agustus. Meskipun hari cukup panas, para pengunjung tampak antusias menikmati berbagai tenda-tenda produk Indonesia, kerajinan, bahan makanan, kuliner, hingga panggung budaya yang menarik perhatian penonton. Pemirsa pasti akrab dong sama alat musik angklung yang asalnya dari Jawa Barat, apalagi sejak tahun 2010 alat musik ini sudah tercatat sebagai warisan budaya tak benda ya dari UNESCO. Nah, upaya untuk melestarikan angklung juga terus dilakukan oleh berbagai kelompok termasuk anak-anak muda. Ya, sebuah tim Muhibah Angklung dari Indonesia baru-baru ini datang ke Amerika untuk memperkenalkan musik angklung ini dan mempromosikannya dan bagaimana memainkannya. Sangat interaktif sekali. Mereka berkunjung ke beberapa kota besar di Amerika, salah satunya juga di Washington DC dan juga di New York. Penampilan mereka di Washington DC sangat disambut baik oleh warga lokal. Lantunan musik angklung menghadirkan suasana segar di tengah suhu panas dan lembab sore itu. Di hadapan lebih dari 1.000 penonton di pelataran National Museum of Asian Art, Washington DC, kelompok Muhibah Angklung membawakan lagu-lagu internasional, nasional, dan daerah. Penampilan kelompok musik dari Jawa Barat di Washington DC ini bagian dari tur Amerika selama sebulan. Dimulai dari kota New York dan berakhir di Los Angeles, California. Kita itu menduniakan angklung sampai Amerika gitu. Jadi kita ingin membuat angklung ini dikenal di seluruh dunia menjadi alat musik yang universal yang bisa dimainkan oleh seluruh orang. Karena pada prinsipnya seperti yang dicetuskan oleh penciptanya pada yang Sutikna bahwa angklung ini harus mudah. Di ibu kota Amerika Serikat ini, mereka ditanggap oleh Smithsonian National Museum of Asian Art bekerja sama dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di Washington DC. Kunjungan Muhibah Angklung ke Amerika ini karena sesuai dengan program kita juga. Kita punya program Angklung Goes to Amerika, Angklung Goes to School. Jadi kita memang mencoba untuk memasyarakatkan dan mensosialisasikan angklung kepada seluruh universitas yang ada di Amerika Serikat ini dan juga sudah lebih ke 100 institusi di Amerika Serikat ini. Well, and it's an instrument that is, has such a wonderful tradition, that it is part of the intangible cultural heritage of Indonesia, the tradition of playing angklung, and that so many youth play it. So this is the second time we've had a youth angklung orchestra play here.
Suasana Indonesia bertambah kental sore itu karena hadirnya beberapa tenda yang menjual makanan khas tanah air. Penonton yang hadir ada diaspora Indonesia dan warga Amerika. Ada yang tidak tahu, ada pula yang sudah tahu musik angklung. Well, I think it's great. It's an interactive, instrument. And even somebody next to me said, "This is amazing. I'm a musician. I've never seen this before. How do you spell it?" So I told him what I know about it. But I think it's something we should see a little bit more of. It's really fun. It's interactive. It's very unique. Para pemusik dan penari Muhibah Angklung ini berusia antara 15 sampai 22 tahun. Mereka dilatih keras selama beberapa bulan untuk tampil prima selama tur Amerika. Jadi aku harap selain aku bisa bekerja, orang Indonesia juga yang ada di sini gak mesti nunggu dari Indonesia datang ke sini, tapi yang di sini juga bantu untuk promosi angklung ini dan budaya-budaya lainnya. Di daerah Washington DC sudah ada beberapa kelompok musik angklung. Kedatangan Muhibah Angklung tentunya menjadi penyemangat mereka untuk melakukan diplomasi budaya lewat musik khas Jawa Barat ini. Dari Washington DC, Supriyono, Virginia Gunawan, Aryatno Budianto, VOA. Nah pemirsa, yang namanya angklung ini sebenarnya di Amerika Serikat itu perjalanannya juga sudah cukup panjang. Waktu tahun 2011 di Washington DC itu pernah ada acara pemecahan rekor pemain angklung terbanyak di dunia. Ada 5.000 lebih dan tercatat di Guinness World Record. Iya, saya ingat banget tuh acaranya tahun 2011 dan mereka memainkan lagu We Are The World selama 6 menit pemirsa. Waduh, itu tercatat dalam rekor di Guinness World Record. Dan tentunya acara-acara ini dilakukan menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia seperti tim Muhibah tadi, tapi juga ada acara-acara lainnya loh. Oh ya? Pengen tahu acara-acara lain untuk kemerdekaan Republik Indonesia di Amerika? Jangan kemana-mana, hanya di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Budaya memang adalah sebuah jendela ya untuk mengenal sebuah negara. Kalau di Indonesia sudah dikenal tadi dengan angklungnya, batik, dan berbagai macam kesenian lainnya. Tapi memang ya untuk mempelajari sebuah atau mengenal lebih dekat, budaya itu sangat salah satu jembatan yang benar-benar bisa melihat lebih dekat. Iya, makanya harus selalu dipelajari ya kan. Jangan cuma dilestarikan sama generasi-generasi yang lama aja, tapi juga yang baru, anak-anak muda. Nah ini ada sebuah kelompok namanya Bali Gita Semara yang bertujuan untuk memperkenalkan bahasa dan juga budaya Bali kepada anak-anak di Amerika Serikat, khususnya yang ada di Gettysburg, di bagian Pennsylvania. Juru pencar, juru pencar. Juru Pencar, inilah lagu anak Bali yang dinyanyikan Seneca dan Kellen Mikesel, kakak beradik anggota paduan suara anak dan remaja di Gettysburg, Pennsylvania. I think it's pretty cool, like getting to have like an experience to like sing in a different language and getting to like know a different culture kind of thing. And I feel like that in itself is just like really cool. Keduanya sudah 7 tahun bergabung dengan paduan suara yang anggotanya siswa kelas 3 hingga 8. Mengisi liburan musim panas, mereka berlatih dan bermain dengan lagu anak Bali seperti Meong Meong dan Juru Pencar yang mengisahkan cara nelayan Bali menangkap ikan dengan jala. Specifically in this camp, a lot of the kids were surprised that like people didn't fish with rods all the time, so it was cool for them to learn, how some other people fish. So that's one thing that we've learned, culturally from the words of the song. Adalah Brent Talbot, profesor musik yang memperkenalkan lagu-lagu Bali pada paduan suara ini 4 tahun lalu. Salah satu alasannya karena bahasa Inggris adalah satu-satunya bahasa yang diperkenalkan pada kebanyakan anak di Amerika. But I like to question that and recognize that also in the United States we have representation of cultures and languages from all over the globe outside of the borders of the United States themselves. And so I think it's important for students to know the differences, to know that they're part of a world
and a global community, and to understand that there are different ways of perceiving the world, that there are different ways of living, and that there's also different ways of being a musician. Menurut Matt Carlson, instruktur camp, tidak hanya kemampuan bermusik, anak-anak ini pun belajar budaya lain melalui lagu yang diajarkan. And I think using music to give them the opportunity to interact with other cultures and see how things work differently in other parts of the world is a really powerful way that music can reach kids. Memperkenalkan lagu bahasa lain memang menjadi jendela untuk mengenal budaya berbeda. Ini dibenarkan Stacy Rice yang membawa putrinya Sarah bergabung dengan paduan suara ini 5 tahun lalu saat masih kelas 3 SD. But it's amazing to just be exposed to things that you aren't normally exposed to. We wouldn't necessarily listen to Balinese music at home. Now she's learned about it, she's been able to sing it, and she knows that these things exist and there are these different types of music and genres of music. It's great exposure for her, to know that there are things out there beyond our small town. I've only been out of America once, but I would like to do more traveling in my future, and Bali is one of the places that I would be interested in going to. Dari Gettysburg, Pennsylvania, Madioni, Nia Iman Santoso, VOA. Wow, aku kagum banget loh sama anak-anak itu tadi. Mereka kan anak-anak Amerika Serikat ya, dan besar di sini, bahkan belum pernah ke Bali, tapi sudah bisa berbahasa dan juga menyanyikan lagu Bali. Saya kagum banget. Waktu kecil kayaknya saya juga belum sampai segitu ya pengetahuannya. That's awesome. Tapi waktu kecil memang kita belajar lagu-lagu daerah. Kayaknya anak-anak ini harus diundang ke acara panggung besarnya Indonesia untuk perayaan 17 Agustus. Aduh, menarik sekali mereka. Dan acara-acara 17 Agustus di Amerika itu banyak sekali. Salah satunya menjelang 17 Agustus dilakukan yang namanya sebuah acara cantik berkebaya. Ini menarik sekali karena mengangkat pakaian para perempuan Indonesia, yaitu kebaya, ke platform internasional untuk diperkenalkan. Jadi mereka semuanya mengenakan kebaya klasik ataupun juga kebaya modern. Dan ini untuk sebuah kampanye itu memperkenalkan atau memasukkan kebaya ini ke daftar warisan tak benda di UNESCO ya. Kita lihat upaya dari para perempuan dan juga komunitas Indonesia memperkenalkan kebaya di mancanegara. Halo pemirsa, kita sekarang ada di KJRI New York untuk merayakan acara Kebaya Goes to UNESCO. Ini acara pertama kalinya di New York City, di mana ibu-ibu dari Queens, Philadelphia datang untuk melestarikan kebaya. Kebaya dari Bali, kebaya Muslim, kebaya gamis. Nah, bagaimana acaranya di dalam? Penasaran pemirsa? Yuk ikut yuk! Baru kali ini, gedung Konsulat Republik Indonesia di kota New York dipenuhi oleh para wanita berkebaya. Desain kebaya sangat beragam. Ada yang bergaya kebaya Jawa, kebaya Encim, kebaya Sunda, hingga kebaya modifikasi desain pribadi. Mereka saling beradu tampil dalam lomba fashion kebaya. Alhamdulillah dengan support dari semua pihak, dari Pak Penjen Dr. Ali Saiman MA, seluruh staf, kemudian dari pengurus DWP KJRI New York, DWP PTN New York, kemudian ibu-ibu perbankan dan diaspora Indonesia dari berbagai kelompok organisasi wanita di New York, semuanya mendukung dan antusias seperti terlihat tadi. Ini mungkin anak-anak yang sekarang kan pakaiannya beda-beda gitu, tapi dengan diadakannya ini mungkin bisa untuk cerita untuk dari anak cucu kita. Acaranya bagus dan untuk kedepannya insya Allah mudah-mudahan ada lagi. Acara ini digelar agar kebaya dapat diakui oleh UNESCO. Ramai sekali acara ini, ada sekitar 200 diaspora Indonesia yang berkumpul di KJRI
untuk mengikuti acara yang diinisiasikan oleh DWP KJRI New York City. Wanita berkebaya juga tampil di jalanan kota New York. Para perempuan Indonesia juga menggelar Fashion on the Street di Jalan Madison Avenue yang cukup bergengsi. Mereka juga sempat berfoto di area Central Park. Salah satu perempuan muda yang besar di Amerika juga turut tampil berkebaya. Interviews for colleges because they want you to wear formal wear, and I want to consider this as my formal wear. Acara Kebaya Goes to UNESCO diakhiri dengan makan-makan dan pengumuman pemenang fashion show kebaya. Event ini merupakan upaya perempuan Indonesia untuk mempopularkan dan melestarikan kebaya di Amerika, khususnya di New York City. Saya Andira Inaya dan Naratama, VOA New York. Luar biasa, ibu-ibu ini emang paling juara deh ya, meskipun harus datang pagi-pagi tapi udah lengkap dandan dari atas sampai bawah. Mantap semangatnya. Nah, yang ramai juga selain kompetisi kebaya, terus juga ada upacara penaikan bendera pada 17 Agustus dan biasanya ada bazar-bazar gitu juga ya. Iya, kita tadi udah lihat penampilan angklung dan juga ibu-ibu berkebaya dan anak-anak bernyanyi lagu daerah. Sekarang bazarnya mana ini? Mana dong? Pasar rakyatnya, pengen tahu dong pasar rakyat dan juga bazar di Amerika untuk Indonesia? Jangan kemana-mana, hanya di Reportase Weekend. Halo pemirsa, welcome back di Reportase Weekend. Di Amerika Serikat udah lama banget kita nggak ngerasain yang namanya bazar in person ya kan, kumpul-kumpul atau festival ya, karena pandemi virus corona. Tapi senang banget karena baru-baru ini akhirnya diadakan juga nggak jauh dari Washington DC, tepatnya di Frederick. Ada festival apa nih Yan? Festivalnya namanya Colorful Indonesia. Colorful kan pasti ini juga menggambarkan berbagai macam budaya Indonesia. Ada panggung budayanya, ada booth-booth untuk mengenal budaya-budaya Indonesia. Pokoknya seru banget. Acaranya di kota Frederick, Maryland, tidak jauh dari Washington DC. Saya ke sana cukup nyetir sekitar 1,5 jam, pemirsa. 1,5 jam dari sini jauh juga ya. Jauh juga tanpa macet sebenarnya. Tapi demi yang namanya mengikuti pasar. Demi makanan pasti. Demi makanan benar, karena kuliner itu yang menjadi salah satu highlight di acara Colorful Indonesia. No, I did not. Andrea Parodi, warga Frederick di negara bagian Maryland, mengaku tak mengenal Indonesia sebelum datang ke acara Colorful Indonesia Festival. Memperkenalkan Indonesia dengan keberagamannya memang menjadi tujuan festival ini. Demikian menurut Haris Kuncoro, penyelenggara acara bekerja sama dengan KBRI Washington DC. Kita mencoba memperkenalkan bahwa Indonesia itu ada 17.000 island, ada berbagai macam suku bangsa ya. Dan bagaimana kita membuat semua colorful itu menjadi satu, karena kita kan punya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Itu sama sebetulnya, nilai-nilai yang dibawa di sini kan unity in diversity ya. Event ini menjadi bagian dari serial budaya yang digagas Asian American Center of Frederick, organisasi nirlaba yang fokus pada kesetaraan khususnya terhadap komunitas imigran, seperti dijelaskan Elizabeth Chung, direktur eksekutifnya. Appreciation to the differences and also giving respect. I appreciate it, the fact that it's the first time. We here in Frederick County, in Maryland, have such a great presentation, and we as Asian American, we need to be together, and we as Americans need to be stronger. So we appreciate our roots, but we are together, we are a great nation too. Selain menyaksikan berbagai pertunjukan seni, pengunjung juga dapat belajar mengenal budaya Indonesia secara langsung. It's a very good way to engage people that have no other knowledge of Indonesian culture to come and participate. Because you don't know what you don't know, and once you learn about other cultures, it's definitely more enriching for everyone. It's really good to have these events. Dan yang tak kalah ramai adalah stand yang menjual aneka kuliner Indonesia.
Dwi Sutomo sibuk membakar 1.200 tusuk sate ayam dan kambing yang laris dibeli pengunjung festival. Ya ini event yang paling bagus. Lihatin pengunjungnya. Nggak peduli bule, nggak peduli semua pada semua. Di sini semua. Walau tak mudah, namun dengan dukungan berbagai kelompok masyarakat di Washington DC area, festival ini mampu menjadi magnet yang mendatangkan ribuan pengunjung. Gotong royong itu kan mempunyai 3 nilai ya. Satu itu mutual assistant, yang kedua itu mutual collaboration, yang ketiga ini yang penting, mutual respect. Nah ini yang terjadi pada hari ini itu bagaimana kita membuat gotong royong spirit ini bisa membuat event yang sangat sukses ini. Selain menjadi ajang pelepas kerinduan akan budaya dan kuliner tanah air, Colorful Indonesia Festival juga diadakan untuk merayakan HUT kemerdekaan RI ke-77. Dari Frederick, Maryland, Supriyono Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Lengkap banget acaranya dan rame, kulinernya juga mewah. Itu aku dengernya dari ibu-ibu katanya mereka ludes loh, pokoknya laris manis. Bener, itu antriannya panjang sekali untuk kuliner terutama, dan saya ikut ngantri dong pemirsa. Harus dapat pastel, dapat lemper, segala macam, sate, pokoknya semuanya dapat, tapi harus sabar mengantri. Aduh, senang sekali ya bisa melihat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di Amerika, dan pesan kami untuk Indonesia, tetap bangga sebagai orang Indonesia dan dirgahayu Republik Indonesia, dan kita akan bangkit kembali dari pandemi ini. Dan akhirnya kita harus pamit pemirsa. Saya Vina Muptadi dari Studio 52 di Washington DC. Saya Ian Umar, kita akan ketemu lagi di Reportase Weekend minggu depan. Bye-bye.